Oke, tadi saya lupa ganti link ya. Tadi link yang lama saya masuk tapi bukan sebagai host, jadi nggak bisa share screen. Jadi tadi saya buat link baru. Jadi yang temennya sudah masuk boleh dikasih tahu kalau linknya berubah ya, zoomnya. Eh, Ruangan zoomnya berubah. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan perancangan basis data, pertemuan ke-11. Sudah nggak terasa, udah 11 pertemuan ya, 11 minggu, udah 2 bulan lebih ya, 1 bulan, 3 bulanan lebih ya. Satu semester itu 6 bulan belum UTS dan lain sebagainya. Perkuliahan itu terdiri dari ini apa 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, pertemuan ke-8 itu adalah UTS, 9 sampai ke 15 nanti pertemuan kedua setelah UTS, ke-16 itu UAS. Jadi kita tinggal 12, 13, 14, 15. 4 pertemuan lagi. Ini masih banyak yang harus dipelajari ya, banyak hal yang harus saya sampaikan. Saya kira kalau mengandalkan pertemuan itu saya kira nggak cukup ya. Jadi saya harap kalian bisa mengembangkan sendiri materi yang saya sampaikan. Pertemuan dalam basis data ini hal penting kalau mau menjadi seorang developer atau programmer ya, pengetahuan tentang basis data, apalagi manajemen keamanan, termasuk ke dalam manajemen hak akses pada MySQL, manajemen hak akses atau user. Kenapa itu penting? Karena ini masalah keamanan ya. Kenapa di Linux itu banyak yang mengatakan kalau sistem operasi berbasis Linux lebih aman karena di situ ada hak akses ya, ada hak akses root sama seperti di Android itu yang istilahnya root itu ya, hak akses paling besar. Di MySQL juga sama, ada hak akses atau ada yang paling hak akses paling atas itu root ya. Dan di default MySQL atau SAM yang biasanya kita install kan kita terbiasa menggunakan user root ya. Itu sebenarnya sangat bahaya karena user root itu dia bisa melakukan apapun yang terhadap database dan tabel kita. Idealnya kita harus membuat user baru yang akan kita gunakan untuk pembuatan database atau pembuatan sistem. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana pembuat user, bagaimana hak akses apa saja yang dimaksud dengan hak akses, batasan-batasan apa saja seperti itu ya. Dan prakteknya nanti di pertemuan ke-11 praktikum perancangan basis data jam 8 setelah ini. Di sini saya akan bahas tentang teorinya saja, tentang ini pertemuan ke-10 kemarin ya. Tentang saya ganti dulu. Oke, sebelum saya membahas tentang akses, nanti kalian akan bisa mendengar istilah baru, mungkin yang sudah terbiasa membaca, mungkin nggak asing tentang istilah ini ya, atau istilahnya privilege. Privilege itu kalau suka baca di apa ya, diskusi-diskusi itu ya, ada yang sering kalian temukan. Saya nggak menemukan kalau di Facebook, di Twitter sering dibahas ya tentang privilege, hubungan antara kesuksesan seseorang dengan privilege. Privilege itu apa? Itu bahasa Inggris ya, istilahnya itu istilah yang sering dipakai privilege itu hak istimewa gitu ya, hak istimewa. Kalau yang sering didiskusikan itu apakah privilege seseorang itu berpengaruh tentang kesuksesan seorang ya. Ada yang pro kontranya, ada yang mengatakan iya sangat berpengaruh, ada yang tidak. Kenapa? Ya, privilege itu contohnya kekayaan. Orang yang sudah terlahir kaya apakah
kemungkinan suksesnya pasti lebih besar daripada orang yang terakhir kurang mampu gitu ya. Tadi privilege kekayaan, privilege dia lahirnya di kota dengan informasi yang lebih banyak gitu kan, dibandingkan dengan orang yang desa dengan informasi yang terbatas, kan pasti kesuksesan berbeda. Tapi ada yang mengatakan ya nggak pengaruh kalau seseorang itu walaupun tidak punya privilege, tapi kalau mau berusaha juga akan berhasil. Nah itu banyak pro kontranya. Itu kalau sering baca tentang privilege ya. Tapi di sini yang kita bahas privilege itu adalah hak istimewa, tapi bukan hak istimewa itu, tapi hak akses dalam sebuah database. Di dalam database itu kan ada hak pertama untuk insert gitu ya. Sebuah user bisa insert data, update, select, delete. Nah, kita bisa ngasih privilege itu kepada sebuah user gitu. Jadi kalau kita membuat user baru di dalam MySQL, user default-nya kan root. Jadi jangan pakai user root ya. Itu karena sangat berbahaya karena dia sudah bisa punya privilege yang banyak ya. Jadi untuk keamanan kita harus buat user baru. Nah, kita kasih privilege. Kalau kita nggak kasih privilege, kita user baru, dia hanya bisa login tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, perintah untuk ngasih privilege itu menggunakan grant. Nah, perintah untuk menghapusnya, ini harusnya ada panah ke samping ya, ke kiri dan ke kanan. Perintah untuk menghapusnya menggunakan perintah revoke. Jadi kita buat user baru, kita kasih perintah untuk, semuanya kita buat sistem keuangan gitu ya. Ada user namanya user admin. Admin bisa insert, update, delete. Berarti kita kasih perintah user admin itu bisa grant update, grant insert, grant delete. Tapi kalau usernya itu adalah manajemen atau pimpinan hanya bisa melihat saja, nggak bisa edit delete, ya kita kasih perintah dengan grant select ya, hanya bisa membaca. Seperti itu. Implementasinya bagaimana? Ini gambaran umumnya tentang manajemen hak akses di MySQL ya. Nah, apa itu privilege? Tadi sudah saya jelaskan. Privilege adalah hak akses istimewa atau hak akses terhadap sesuatu. Contohnya di sebuah database di minimarket memiliki tabel produk. Privilege itu nggak cuma sebuah tabel ya, bisa privilege itu dalam bentuk database, tabel dan lain-lain. Nanti kita bahas. Database memiliki tabel produk. Ada user pembeli yang hanya bisa melihat tabel produk, sehingga privilege yang diberikan hanyalah akses select. Ada user admin yang dapat mengedit, membuat, dan menghapus tabel produk, sehingga privilege yang diberikan adalah akses create, alter, drop. Dan sebelumnya kan kita nggak pernah bahas tentang privilege ya. Jadi sebelumnya kita hanya belajar tentang perancangan, pembuatan database, insert, update, gitu ya, data definition language, data manipulasi language. Terus sebelum di pertemuan kemarin kita bahas tentang backup dan restore. Ini kita baru bahas tentang keamanan untuk privilege-nya. Jadi setiap user punya ini masing-masing ya, apa privilege masing-masing. Sebenarnya sama analoginya kalau dalam sebuah rumah ya. Kalau pemilik rumah itu dia bisa buka semua ruangan di dalam ruangan itu. Kalau nanti tamu mungkin nggak boleh masuk ke ruangan-ruangan tertentu ya, sama seperti itu sih analoginya. Setiap orang punya privilege masing-masing. Ini penjelasan untuk yang pertama, sintak dasarnya seperti ini, introduction to MySQL grant. Jadi sintak untuk memberikan akses itu menggunakan perintah grant. The following illustrate the basic syntax of grant statement. Ini adalah basic sintak basicnya untuk MySQL ngasih sebuah privilege grant. Privilege-nya itu apa? Privilege-nya itu tadi ya, ada select, insert, update, delete. On itu di atas privilege level. Nah, penjelasannya nanti ada di bawah ini, privilege level. To nama user, account name. Ini perintah dasarnya. Privilege yang bagian pertama, grant privilege itu ada select, insert, update. Kalau on itu privilege level. Privilege level itu apa saja? Privilege level itu ada global, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibedakan menjadi 6. Ini dalam MySQL ya. Di setiap manajemen database data, itu privilege-nya masing-masing sih. Kalau di Oracle itu ada punya privilege masing-masing. Bahkan di Oracle itu, kalau kalian nanti belajar, ada mata kuliah Oracle database data. Di Oracle itu kita bisa ngasih hak akses sebuah user itu hanya bisa login 5 menit gitu ya. 1 menit. Kadang hak aksesnya aja bisa dikasih waktu itu. User ini bisa
login hanya 5 menit atau 1 hari dan lain sebagainya. Lebih detail kalau di Oracle. Di sini privilege levelnya ada global, artinya semuanya, database hanya ke sebuah database, table hanya ke sebuah table, column, storage routine, dan proxy. Storage routine dan proxy itu apa maksudnya? Ini kita lihat contohnya masing-masing. Yang pertama adalah global privilege. Artinya, global privilege atau privilege global, hak akses global itu mencakup semua hak akses. Apply to all database in MySQL server. To assign global privilege, you use titik bintang ya, syntax for example. Contohnya seperti berikut. Jadi kita membuat user baru. Kita pengen user baru itu punya privilege seperti root, hampir sama seperti user root ya, bisa semuanya. Nah itu namanya global privilege. Menggunakan, artinya dia bisa mengakses semua database dan semua tabel di dalam sistem tersebut. Contohnya di sini, tapi dia hanya bisa, contohnya kita hanya bisa ngasih dia, hanya select saja. Jadi artinya user tersebut hanya bisa select di semua database global privilege. Grant select on, kalau kalian lihat perintah seperti bintang titik itu artinya semuanya ya. Jadi kalau sama seperti kalau kalian searching di Windows kan, kalau saya pengen menampilkan file dengan MP3 biasanya kan bintang titik MP3 deh. Jadi contohnya seperti ini. Artinya semua database dan semua tabel dia punya hak akses select terhadap akun ini. Jadi grant select bintang titik bintang semuanya to user at localhost. Artinya localhost itu user yang ada di localhost. Jelasannya di bawah the account user Bob at localhost. User Bob ini can query data from all tabel. Dia bisa menselect semua data di dalam database MySQL tersebut. Ini contoh global privilege. Selanjutnya adalah database privilege. Artinya kita membuat hak akses kepada sebuah user yang hanya bisa mengakses ke user tersebut. Jadi nanti kalau ini contohnya cuma insert ya, hanya bisa insert. Kalau kita pengen user tersebut pengen insert, update, delete, nanti grant insert, update, delete ya, bisa seperti itu. Jadi grant insert, user itu hanya bisa insert on classic model. Classic model itu apa? Classic model itu nama database-nya. Titik bintang, artinya semua tabel di dalam database classic model. Harus dibedakan nama tabel sama database ya. Jadi satu DBMS yang terinstall di komputer kita itu terdiri dari database, terdiri dari banyak user, satu database terdiri dari banyak tabel, satu tabel terdiri dari banyak kolom. Coba diingat-ingat gitu. Biar nggak bingung nanti mendengarkan penjelasannya ya. Nah ini contoh untuk database. Jadi database kan ada banyak. Saya share screen dulu biar lebih jelas saya kasih contohnya. Saya buka MySQL, saya exit dulu ya. Sebenarnya praktikumnya nanti, tapi saya ini untuk ngasih contoh saja sebentar. Jadi sebenarnya saya masuk sebagai user root MySQL min u root. Ini karena ini min password rootnya nggak ada password, ya saya enter bisa langsung masuk. So database, artinya saya menampilkan semua database. Artinya di tabel database yang di MySQL yang saya install itu isinya ada banyak user, ada banyak database. Di sini ada banyak database, database-nya ada banyak. Kalau kita masuk ke dalam salah satu database, contohnya use ya use surat. Ada database surat, database Ceng. Saya masuk ke database Ceng. Nah, satu database terdiri dari banyak tables. Ini contoh ada surat keluar, surat masuk, tracking surat, user. Satu table terdiri dari banyak
Iya, satu database terdiri dari banyak tabel, satu tabel terdiri banyak kolom. Satu tabel saya tampilkan isi dari surat masuk atau surat keluar ya. User aja lebih mudah. Select bintang from user. Pakai deskripsi aja biar kelihatan kolomnya. Nah, satu tabel terdiri dari banyak kolom. Kolom ID, nama lengkap, username, password, jabatan, divisi, hak akses, lokasi kantor. Nah, satu kolom ada banyak data. Di user itu ada banyak saja. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi sampai mana? Database privilege artinya database privilege. Kok layar saya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, database privilege artinya level privilege database itu kita memberi akses di level database. Kan database tadi ada banyak, sampai puluhan gitu ya. Kita buat user baru, user tersebut hanya bisa insert ke satu database gitu ya. Contohnya di sini adalah user Bob hanya bisa insert, karena di sini grand insert ke database klasik model, titik bintang. Artinya biasanya kan database diikuti tabel. Jadi dari sini sudah tergambar kalau ini artinya bintang semua tabel. Nanti kalau kita definisikan bintangnya ini sebuah salah satu tabel, artinya dia privilege ke dalam salah satu tabel. Saya lanjutkan. Selanjutnya database tabel privilege. Ya kan udah terbaca harusnya. Kalau ini harusnya nggak susah sih memahami seperti ini. Selanjutnya pasti tabel privilege. Tabel privilege adalah karena dalam satu database terdiri dari banyak tabel. Nah, kalau tadi kita ngasih grand insert ke semua database. Nah, ini kita pengen seseorang itu, yang contohnya di sini adalah user Bob, hanya bisa ke satu tabel saja di database klasik model, yaitu tabel employer atau tabel pegawai ya. Nah, tabel pegawai dia bisa delete, artinya Bob ini hanya bisa delete di tabel employer database klasik model. Ini level table privilege. Contohnya grand delete gitu ya. Tadi kan grand insert, grand update. Jadi kalau kita pengen tiga-tiganya, kita pakai koma. Grand delete, koma insert, koma delete, koma update. Atau koma select. Atau nanti all privilege, nanti ada perintah all privilege. Selanjutnya yaitu kolom privilege ya. Tadi sudah jelas ya, tabel. Dari tabel itu terdiri banyak kolom. Kolom itu apa? Tadi MySQL-nya. Nah, kolom itu ini. Satu tabel kan terdiri banyak semua. Ini contohnya tabel user ya. Ada kolom ID user, nama lengkap, kolom atau field atau row ya, password, jabatan, divisi, akses itu kolom. Jadi kita bisa memberi akses, dia bisa delete di bagian hak akses saja atau bisa insert di bagian hak akses saja gitu ya, enggak semuanya. Itu juga bisa. Namanya kolom privilege. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Then select artinya dia bisa select di kolom ini dan update di kolom ini. Di tabel employer. Jadi tabel employer kan terdiri dari banyak kolom. Di kolom employer number, last name, first name, email itu dia bisa select. Untuk last name dia bisa update. Contohnya seperti itu. Nanti kita praktekkan di praktikumnya, termasuk di tugasnya. Penjelasan di sini in this example, user Bob can select data from column employee number, last name, first name, and email. Dan update only the last name. Dia hanya bisa update di last name dan bisa select atau menampilkan data di employee number, last name, first name, email. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk penjelasan tentang hak akses ya. Ada pertanyaan? Saya jelaskan lagi kalau nggak ada pertanyaan.
sebenarnya kalau kita buat sistem itu ya, kalau kita bisa buat sistem itu, kita juga harus selain dari hak akses dari sisi ini dari sisi back end MySQL-nya, kita juga bisa membatasi sebuah user itu dari halaman, tampilan halaman ya. Contohnya bagaimana? Contohnya saya punya halaman login gitu ya. Biasanya kalau sebelum masuk ke dalam aplikasi kan halaman login gitu. Nah, biasanya di halaman login itu kan ada yang pakai, biasanya di sini ada drop down gitu ya. Ada masuk sebagai, kalau contohnya e-learning gitu ya. Apakah masuk sebagai guru atau masuk sebagai siswa atau masuk sebagai admin gitu ya. Bisa seperti itu, dikasih drop down menu, kita masuk sebagai admin, sebagai guru atau sebagai siswa. Itu nggak perlu, nanti sistemnya ngecek sendiri ya. Dicek si Agus, dicek Agus ini di database dia terdaftar sebagai admin, guru atau siswa. Kalau dia terdaftar sebagai admin, baru dia menampilkan halaman admin. Di halaman admin dia bisa edit, delete ya. Menu edit delete-nya kita enable. Terus kalau dicek yang masuk adalah siswa, siswa hanya bisa melihat gitu ya. Ini dari sisi aplikasi, bukan dari sisi database. Jadi kalau siswa hanya bisa melihat datanya saja. Terus kalau guru bisa nggak bisa di delete, mungkin hanya bisa ngasih nilai atau memberikan nilai atau koreksi dan lain sebagainya. Itu dari sisi aplikasi ya. Jadi kita bisa membatasi sebuah user itu dari sisi database melalui akses tadi atau dari sisi aplikasi seperti ini. Ini juga bisa. Atau kita buat user atas nama masing-masing dengan hak akses yang berbeda. Nanti kita implementasikan di aplikasi, kita lanjutkan untuk yang tugas sebelumnya kan kita sudah menampilkan database, menampilkan data dari database gitu. Kita nanti lanjutkan untuk insert, update, delete-nya sampai ke login dari sebuah sistem. Oke, saya lanjutkan. Jadi yang terakhir adalah kolom privilege. Artinya adalah kita membeli privilege ke sebuah kolom di dalam sebuah tabel. Selanjutnya yaitu namanya storage routine. Privilege apply to storage procedure atau storage fungsi. Di dalam, nggak tahu kalian sebelumnya di mata kuliah sistem basis data sudah mengenal fungsi dan prosedur belum ya? Kalau belum, nanti kita bahas. Jadi di dalam SQL itu ada istilah prosedur dan fungsi ya. Ada prosedur, fungsi, trigger gitu ya. Jadi prosedur fungsi itu sebuah sintak yang akan dijalankan ketika kita panggil gitu ya. Jadi kan semuanya kita membuat perintah melakukan inner join atau outer join gitu ya. Daripada kita nulis berulang-ulang, kita bisa itu kita jadikan fungsi. Sama seperti pemrograman itu ada fungsi itu ya. Nah, kita juga bisa memberikan hak akses kepada fungsi tersebut ya. Jadi kita semuanya punya fungsi inner join atau outer join atau fungsi apapun. Kalau contohnya di sini adalah fungsi check Reddit. Check Reddit itu nama sebuah fungsi. Nah, kita bisa memberikan hak akses fungsi check Reddit itu hanya boleh diakses oleh user sesuatu user ya. Contohnya di sini grant execute. Kalau tadi kan select, update, insert. Kalau fungsi adalah execute, mengeksekusi. On prosedur atau on fungsi. Hampir mirip prosedur sama fungsi. Di sini tulis prosedur to Bob. Artinya user Bob itu bisa memanggil atau mengeksekusi sebuah prosedur yang bernama check Reddit. Nah, selanjutnya ada proxy user privilege. Proxy user privilege artinya allow, membolehkan sebuah user to be an proxy for another proxy user. Jadi semuanya kita pengen sebuah user itu menjadi proxy kepada user lain gitu ya. Jadi semuanya kita sudah buat hak akses kepada user A. Ada banyak aksesnya kita beri. Kita pengen buat user baru yang sama hak aksesnya kepada user A gitu ya. Ya kita itu namanya proxy privilege user.
Jadi kita nggak perlu nulis lagi, kita tinggal tulis aja grant proxy on root to alias. Artinya user alias itu privilege-nya atau hak aksesnya itu sama dengan root atau user lain gitu. Itu maksud dari proxy user privilege. Jadi ketika kita buat user baru, kita nggak perlu nulis lagi user ini bisa apa saja, kita tinggal samakan saja ke user yang sudah kita buat sebelumnya yang sama gitu. Ini contoh dari proxy user privilege. Tadi macam-macam privilege level ya, ada global, nanti akan kita praktikkan global, database, tabel, kolom, storage routine, dan proxy. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Jadi privilege dibagi dua, ada privilege insert, update, select, delete, sama privilege level. Privilege level tadi global, kolom, tabel, dan lain sebagainya. Untuk pengenalan awal, sebelum kita bahas nanti di mata kuliah praktikum, contohnya bagaimana sebelum kita buat privilege, otomatis kita harus buat user baru ya, selain root. Karena user root kan sudah punya semua privilege. Contohnya kita buat user baru, perintah untuk buat user baru mungkin ada yang belum tahu. Create user, nama user, at localhost, artinya user itu ada di localhost. Identified by, itu untuk pembuatan passwordnya. Identified by, pakai kutip ya. Contohnya di sini saya membuat user dengan nama coba1 at localhost, passwordnya coba1. Create user coba1 at localhost, identified by coba1. Kalau nggak ada error, nanti akan muncul query OK, pro affected. Selanjutnya, kita bisa ngecek privilege user yang baru kita buat dengan perintah show grants for nama user. Di sini saya kasih contoh show grants, grant itu kan hak akses tadi, for coba1 at localhost. Kalau kita lihat di sini grant usage, usage itu artinya kita hanya bisa login, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya bagaimana? Buktinya adalah ini ya, kita login dulu sebagai user coba1. Tadi kan kita login sebagai user root. MySQL min O, coba1 min P, kita masukkan passwordnya. Di sini kita masuk sebagai user coba1, terus kita gunakan perintah buat database baru. Kan kan harus buat create ya. Kita kan belum punya hak akses create. Jadi ketika user coba1 ini melaksanakan perintah create database coba, nah di sini ada informasi akses DNet for user coba1. Artinya user coba1 tidak punya hak akses untuk atau nggak punya privilege untuk membuat database. Seperti itu. Oke. Ini untuk teorinya, pembagian hak akses, manajemen hak akses di MySQL. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup jelas kalau nggak ada yang ditanyakan ya. Karena nanti belum praktek. Nanti biasanya muncul pertanyaan ketika praktek ya. Untuk implementasinya di MySQL. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, saya kira kalau nggak ada, saya anggap sudah mengerti untuk teorinya. Nanti kita lanjutkan tentang praktek masalah pembuatan user sama pemberian hak akses. Termasuk nanti ada tugasnya ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini di mata kuliah perancangan bahasa data. Untuk kehadirannya saya terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.